Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke tema yang baru, tetapi ini terkait dengan tema di 249, yaitu bahwa Tuhan menentukan yang terbaik bagi kita yang dikasihi. Ya, inspiration behind this skin adalah baru kemarin, kira-kira minggu dini hari atau minggu dini hari, kami mendengar berita bahwa teman saya sepelayanan, Bapak Rudi Thomas Ponomban, yang terkasih sudah dipanggil Tuhan dan baru ibadah penghiburannya tadi malam. Dan inilah ketika tadi malam keluarga menyampaikan sambutannya, bagaimana mengungkapkan luar biasanya Tuhan. Bapak Rudi Ponomban ini mengalami sakit yang cukup lama, masuk keluar rumah sakit, tetapi istri berkata, kami sukacita sekali bahwa melihat bagaimana meninggalnya Pak Rudi dengan luar biasa. Dia tahan sakit, tidak pernah mengeluh satupun, senantiasa berdoa, senantiasa mohon kekuatan Tuhan. Nah, itu yang mau akan saya angkat dengan melihat bagaimana waktu Tuhan itu yang terbaik yang Tuhan akan berikan bagi kita. Nah, Bapak Rudi Ponomban ini adalah senior pelayan sebagai presbiter atau majelis di GPIP Maranatha. Saya sejak 20 tahun yang lalu, 2002, itu bersama-sama melayani. Kami kadang bersama-sama di pengurus harian majelis jemaat, kadang di jemaat saja, kemudian bersama-sama melayani dengan luar biasa. Saya kagum dengan Pak Rudi, dengan karakteristik pelayanannya yang luar biasa, hatinya yang melayani yang luar biasa. Nah, beberapa waktu ini kalau kita melihat dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 40 harian, hampir 45 harian, kita teman-teman saya yang bersama-sama hampir 20 tahun bersama, Bapak Penatua Vencerolong juga sudah dipanggil Tuhan kurang lebih 45 hari yang lalu. Ya, kemudian seminggu kemudian ada Diaken Simin Sakaria, juga teman pelayanan bersama, ya, bergumul bersama belasan tahun, mungkin 15-an tahun, akhirnya juga dipanggil Tuhan. Dan pada waktu kemarin, ya, hari Minggu kemarin, Bapak Penatua Rudi Thomas Ponomban dipanggil Tuhan. Ini pelayan Tuhan yang luar biasa, yang setia melayani dengan baik, dengan karakter yang luar biasa. Kami melihat contoh pelayanan, karakter pelayanan yang baik yang Tuhan nyatakan dalam diri Bapak Rudi Ponomban. Dan dia meninggal, ini yang menjadi inspirasi saya untuk membahas tentang satu hal penting. Pada waktu ibadah penghiburan hari Senin 11 September 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Ari Koidubun. Dan Pak Ari itu membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, Bapak Ari menjelaskan tentang bagaimana hidup, bagaimana mati. Dua-duanya ini sama saja. Ya, selama dia berkhotbah, saya merenungkan kata-kata yang terakhir. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bayangkan orang seperti Paulus tidak bisa menentukan dia lebih baik mati atau dia lebih baik hidup. Ya, dia memberikan pilihan yang tidak tahu dia bagaimana. Saya merenungkan kata-kata ini. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya. Kalau kita lihat dari kata-kata dalam bahasa Yunani, kaiti hairesomai o gnoriso, ya. Nah, ini mau mengungkapkan tentang sebuah hal, ya, dikatakan kai itu dan ti itu what, apa. Apa yang harus kupilih? Apa yang harus I shall choice, ya. Ya, tidak aku tahu. Jadi dia katakan dengan jujur, aku tidak tahu harus memilih hidup atau aku harus memilih mati. Ya, banyak orang akan bilang, oh saya mau hidup saja supaya saya berbuah bagi Kristus, supaya saya ini bla bla bla. Apakah harus seperti itu? Nah, kita coba lihat dalam gramatikalnya. Kata hairesomai itu dalam bentuk
verb, kata kerja, di mana itu adalah future indicative middle. Ya, di sini mau katakan future. Jadi nantinya apa yang aku harus pilih, ya, itu nantinya, ya, aku tidak tahu. Nah, kata gnozizo itu katakan tentang saat ini, present indikatif aktif. Jadi saat ini saya sama sekali secara aktif saya tidak tahu. Ya, dia mau katakan seperti itu. Nah, apa yang kita bisa ambil dari hal ini? Ya, kalau dia katakan pakai kata haire somai, itu artinya begini. Untuk pilihan saya secara pribadi, untuk pilihan saya, keinginan saya secara pribadi, saya tidak tahu. Ya, jadi ini adalah suatu obsesi, yaitu apa yang aku ingini untuk kepentinganku sendiri aku tidak tahu. Saudara tahu bahwa Pak Rudi Ponongban ini usianya baru 67 tahun, dan kalau di dalam struktur pemilihan presbiter itu masih masuk karena belum 70 tahun lebih. Dan dia punya semangat pelayanan sudah 40 tahun dan dia ingin lanjutkan, mungkin bisa 40 tahun sampai 50 tahun, itu hatinya itu pengen seperti itu. Tetapi ketika dia harus menderita, dia harus sakit, bolak-balik masuk rumah sakit sampai ada rumah sakit yang sepertinya angkat tangan dengan sakit yang dia derita. Apakah dia menyerah? Tidak. Dia tetap katakan, aku ingin tetap melayani. Ketika pada tanggal 23 Oktober 2022 diteguhkan semua majelis yang terpilih, dia katakan bahwa saya tetap minta untuk bisa diteguhkan kalau saya sudah sembuh. Itu keinginannya. Karena bagi Pak Rudi bahwa, loh, saya kalau mau dipilih Tuhan dengan Tuhan sembuhkan, kenapa tidak? Tuhan bisa melakukan itu. Tapi kalau saya juga tidak dipilih dalam presbiter karena Tuhan menghendaki lain, itu terserah Tuhan. Maka di sini dikatakan bahwa aku tidak tahu apa yang aku harus pilih, dan Pak Rudi melakukan itu. Saya tidak tahu. Tetapi yang aku ketahui, yang saat ini aku tahu bahwa aku tetap membiarkan diriku karena aku tidak melanggar aturan di atas 70 tahun masih mau melayani. Tidak dilanggar. Karena dia masih 67. Dan dia tetap berharap dia mau melayani. Keinginan hati yang mau melayani, tetapi dalam kepasrahan bagaimana Tuhan mau ke depan seperti apa. Itu pergumulan yang dialami oleh Pak Rudi. Sampai dia sudah ikut semua pembinaan dia ikut semua pembinaan, dalam kondisi sakit pun dia tetap berusaha untuk ikut. Dan akhirnya waktu yang panjang dari 23 Oktober sampai bulan September saat ini, ya 1 tahun kurang, dia tetap berharap dia bisa untuk menjadi presbiter ketika dia disembuhkan Tuhan. Tapi apakah Tuhan menyembuhkan? Tidak. Tuhan mengambil dia. Dan saya tahu Pak Rudi pasti akan berkata, itulah yang saya tidak bisa pilih pada waktu kemarin-kemarin. Tetapi saya mau menyerahkan itu biar nextnya Tuhan tahu kehendak saya dan dia tahu kehendak dia yang sempurna. Dan itu yang terjadi. Ketika Tuhan memanggilnya dengan begitu indah, tidak ada kesedihan dalam diri keluarga, dalam pengertian mereka tetap percaya, sukacita, pengalaman bergumul selama Pak Rudi sakit. Itu yang harus menjadi bagian kita. Saya mau terus melayani, tetapi saya menyerahkan itu. Tuhan yang menentukan. Ya, seperti saya kemarin saya tidak ikut dalam peneguhan karena saya punya plotting lain. Tuhan mau suruh saya begini, ya saya akan ikut begini. Nah mungkin saya terus paksakan itu. Oh nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa jadi pendeta di sinode yang lain, tetapi kamu tetap sebagai presbiter. Itu saya nggak mau. Ya, karena ada sebuah kertas, ya, itu yang dikatakan sebagai loyalitas, tanda tangan loyalitas. Saya tidak mau berbohong. Dan saya katakan dengan konsisten, ada banyak orang yang bisa ganti saya untuk melayani di sektor pelayanan 1. Dan sampai sekarang luar biasa, saya tetap pelayanan sebagai evangelis, sebagai hamba Tuhan di luar, tetapi saya juga dukung teman-teman dengan doa. Ya, saudara, coba kita lihat satu bagian lagi firman Tuhan, ya, yang menjadi refleksi bagi kita. Bagian terakhir di dalam kitabnya kita adalah kitab Wahyu, dan Wahyu pasal 16 ayat 15.
Saya mendapat ini dari ketika perenungan pembacaan Alkitab setahun kami sampai di Wahyu, dan Wahyu 16 ini kita baca. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Maksudnya jangan kelihatan kemaluan ini jangan sampai jadi malu, shame, ya, to become shame, artinya menjadi malu, ya, itu maksudnya, ya, bukan bertelanjang badan gini, bukan, tetapi kau akan jadi malu. Nah, saya ketika baca ini dan saya melihat bagaimana harusnya kita seperti Pak Rudi juga, itu harusnya apa? Kata berbahagia itu diberikan kepada kita dalam pengertian makarios, yang artinya diberkati, dan Tuhan itu memperluas rahmat keselamatannya. Kalau dia sekarang begini, nah ketika diberkati artinya makarios, itu artinya kau di-spare lagi keselamatan, di-spare lagi keluasnya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dia kasih rahmatnya, dia kasih anugerahnya bagi kita. Itu yang dikatakan berbahagia. Dan saya mau katakan bahwa Pak Rudi walaupun sudah dipanggil Tuhan, dia makarios, dia berbahagia, dia diberkati. Karena apa? Tuhan sudah men-spend lagi, Tuhan sedang menarik dia lagi untuk memperluas anugerah keselamatan dengan cara bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kalau kita memandang ini dengan proporsi yang benar sesuai dengan firman Tuhan, saya akan berbahagia dengan setiap orang yang dipanggil Tuhan, karena mereka diperluas anugerahnya kepada Tuhan dengan cara masuk dalam kekekalan. Tetapi orang yang bagaimana, ya ini adalah adjektif, nominatif, maskulin, singular. Ini adalah masing-masing pribadi, singular. Engkau akan diberkati seperti ini, pribadi lepas pribadi, ya. Nah, kalau kata berjaga-jaga dari kata gregoron, yaitu apa? Orang yang selalu terjaga, waspada, dan dia bertanggung jawab terhadap imannya, pertumbuhan imannya. Itu kata berjaga-jaga. Kata ini adalah present partisipasif aktif. Artinya apa? Gregoron itu harus sekarang juga kita kerjakan, selalu berjaga-jaga, dan kita berpartisipasi aktif di dalamnya, terus-menerus aktif untuk apa? Menjaga diri kita, untuk apa? Senantiasa membangun akan manusia rohani kita. Nah, kalau dikatakan memperhatikan pakaiannya, kata memperhatikan dari kata teron, artinya dia menjaga, dia memelihara spiritualitas rohaninya dengan baik. Kalau dikatakan pakaian dari imatia, itu artinya jubah luar. Jadi saudara, ada teron yang mana itu adalah rohani kita, dan dia seperti memiliki baju luar, ya. Ini artinya apa? Ini artinya manusia batiniah yang kita sedang bangun, manusia rohania yang punya pakaian atau outer garment. Itu artinya dia sebuah manusia yang kita bangun, manusia batiniah yang kita bangun dengan berjaga-jaga terus untuk apa? Senantiasa di dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, menunjukkan sikap dan pribadi moralitas yang luar biasa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Nah, kalau kita katakan bahwa semuanya ini dalam diri Pak Rudi, ya, berbahagia, dia berbahagia karena diperluas rahmatnya dengan masuk dalam kekekalan. Tapi sebelumnya dia sudah berjaga-jaga dalam hidupnya dengan melayani. Dia punya buku-buku, dia belajar untuk menuntun dia. Kemudian dia juga memperhatikan rohaninya bagaimana dengan baik, dia bina, dia bangun, keluarganya ditata dengan baik supaya mereka punya nilai-nilai warisan-warisan rohani yang terus dibangun dalam diri anak-anak dan istri ketika dia sudah meninggal. Dan itulah manusia batiniah yang dia bangun kuat dalam kehidupannya. Dan saya sekarang yakin bahwa Pak Rudi sudah bersama-sama dengan Tuhan dan menerima mahkota yang Tuhan sediakan sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Kita semua akan mengalami ini. Tapi apakah kita juga bisa mendapatkan mahkota karena kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Itu terserah kita masing-masing.
Apakah kita akan masuk ke sorga dengan luar biasa pedenya dan disambut dengan ribuan malaikat, ratusan ribu malaikat bersorak-sorai, ini dia pemenang, 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 dan dikasihkan mahkota kemenangan itu? Atau kita jalan dengan tertunduk karena malu, karena pakaian kita yang tidak kita persiapkan dengan baik? Bisa saja karena apa? Karena kita tidak membangun manusia rohani kita dengan baik, dan kita akan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya, menjadi malu di hadapan banyak orang, walaupun di dalam kemegahan surgawi. Saudara, saya mengajak kita untuk apa? Membangun diri kita sekarang. Sampai Tuhan panggil, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi kita mempercayakan hidup kita. Kita mau katakan, waktu Tuhan itu waktu yang indah. Aku tidak bisa menentukannya. Mau hidup atau mati, itu karya Tuhan dalam hidupku. Tapi aku punya keinginan tertentu, yaitu apa? Aku ingin melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.